Oke, perkenalkan nama saya Naftali Sumatera Penglihatan dengan NIM 082116330085. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Anatomical Alterations Following the PSARP Procedure Correlating MRI Finding with the Continence Score. Introduction-nya, masuk introduction, penelitian ini berfokus pada prosedur bedah posterior sagittal anorektoplasti yang bisa disingkat dengan PSRRP sebagai metode utama untuk memperbaiki anorectal malformations (ARM), sebuah kondisi yang umum dihadapi dalam praktik bedah pediatrik. Prosedur PSRRP ini dikenal oleh Pena dan De Vries pada tahun 1982. Telah menjadi metode yang paling diterima secara luas untuk menangani berbagai jenis ARM di seluruh dunia. Tujuan utama dari operasi ini adalah untuk memastikan fungsi defekasi yang optimal meskipun pencegahan komplikasi urogenital juga sangat penting. Dalam perkembangannya, pendekatan anterior sagittal approach menjadi alternatif yang diterima untuk kasus tertentu, seperti rectoperineal atau vestibular fistulae, sementara kombinasi pendekatan abdominoperineal termasuk pendekatan laparoskopi diperlukan untuk kasus yang lebih kompleks seperti rectoprostatic atau rectobladder neck fistulae. Meskipun prosedur PSARP telah meningkatkan hasil fungsional, beberapa pasien tetap mengalami inkontinensia feses pasca operasi. Jadi masuk ke metodologi, di sini ada pasien, di mana pasien ini adalah pasien laki-laki yang menjalani prosedur PSARP untuk fistula rectobulbar atau lorestoprostatik selama periode Januari 2014 hingga Desember 2017. Pasien yang memenuhi kriteria dimasukkan dalam studi, sedangkan mereka yang tipe fistula rendah atau tinggi dikecualikan. Pasien juga harus berusia lebih dari 3 tahun agar kontinensia dapat dinilai. Metode yang kedua itu adalah penilaian skor kontinensia. Penilaian hasil klinis dilakukan menggunakan dua sistem skor kontinensia. Rintalialidad skor adalah sistem numerik yang digunakan untuk memberikan penilaian kuantitatif terhadap fungsi kontinensia pasien. Sementara itu, Krickenberg classification adalah klasifikasi deskriptif yang menilai hasil pasca operasi secara lebih kuantitatif. Dua penulis penelitian C dan Aba melakukan wawancara langsung dengan pasien untuk menghitung skor berdasarkan dua sistem ini. Skor ini digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil klinis dan temuan MRI. Yang selanjutnya adalah metode pemeriksaan MRI. Pemeriksaan MRI dilakukan menggunakan magnet 1,5 T Philips Acifeva dengan gambar yang diambil pada bidang sagittal, aksial, dan koronal menggunakan sekuen T2W1, T2WI, dan T1WI. Sebagian besar pasien cukup kooperatif untuk menjalani pemeriksaan tanpa anestesi, tetapi anak-anak yang tidak kooperatif atau dengan inkontinensia berat diperiksa di bawah anestesi umum. Analisis gambar dilakukan oleh dua penulis dengan pengalaman lebih dari 10 tahun menggunakan perangkat lunak Kepax versi 1,6,0. Analisis dilakukan secara independen tanpa mengetahui data klinis pasien untuk memastikan objektivitas. Ini adalah tinjauan dan validasi. Gambar MRI dievaluasi dalam 3 bidang kunci. Ada mid sagittal plane, axial PC plane, dan axial E plane. Di bidang mid sagittal, anocrack angle, jarak PC, dan jarak pelvis jika diukur. Yaitu yang melebar dapat menyebabkan penutupan otot levator ani yang buruk selama operasi, menyebabkan hukum bergeser ke posterior. Di belakang posisi noetrum, kondisi otot atrium di sekitarnya. Next.
Ini merupakan hasil MRI di mana ini gambar A dan gambar B. Gambar ini menggambarkan pentingnya pengukuran anorektal angel menggunakan MRI untuk mengevaluasi hasil bedah PSRP. Sudut yang lebih tajam seperti pada gambar B biasanya terkait dengan fungsi kontinensia yang lebih baik, sedangkan sudut yang lebih tumpul gambar A menunjukkan risiko inkontinensia yang lebih tinggi. Data ini sangat relevan untuk mengenai hubungan antara anatomi pasca operasi dan hasil klinis pasien. Untuk gambar A sendiri itu menampilkan anorectal angle sebesar 142 derajat yang lebih tumpul. Hal ini menunjukkan bahwa sudut anorektal tidak optimal yang dapat berhubungan dengan fungsi kondensia yang lebih buruk. Sedangkan pada gambar B menampilkan anorektal angle sebesar 111 derajat yang lebih tajam yang dianggap lebih mendekati sudut normal. Hal ini bisa menunjukkan hasil bedah yang lebih baik dengan kondensia yang lebih memadai. Ini adalah hasil MRI yang lainnya. Gambar ini merupakan hasil MRI panggul pelvis MRI menggunakan T2WI pada bidang mid sagittal yang digunakan untuk mengukur hiatal atau PC ratio pada anak laki-laki pasca prosedur posterior sagittal anorektoplasti atau bisa disingkat dengan PSARP. Pengukuran dilakukan untuk mengevaluasi hubungan antara rasio ini dan fungsi kognitif pasien. Hmm. Untuk gambar A dan B sendiri itu mencerminkan anatomi yang kurang optimal, sering terkait dengan kontinensi yang buruk, sedangkan pada gambar C dan D merupakan hasil yang lebih rendah, menunjukkan hasil bedah yang lebih baik dengan fungsi kontinensial yang lebih memadai. Next. Ini adalah hasil MRI yang lain. Kemudian menunjukkan hasil MRI panggul, pelvic, MRI pada bidang aksial PC plane yang mengevaluasi kondisi rektum, otot puborektalis dan jaringan di sekitarnya pada anak laki-laki serta prosedur posterior sagittal anorektoplasti pada yang bisa disingkat PSARP. Jadi saya akan menjelaskan untuk gambar yang pertama. Gambar A itu menunjukkan rektum dan otot puborektalis yang normal tanpa ada tanda kerusakan atau kelemahan. Pada gambar B, adanya lemak perirektal berlebihan mengidentifikasi kelemahan dukungan otot di sekitar rektum. Untuk gambar C sendiri, kerusakan terlihat pada otot puborektalis kiri yang dapat mempengaruhi posisi dan fungsi rektum. Untuk gambar yang D, itu kerusakan terlihat pada otot puborektalis kanan, menunjukkan hasil bedah yang kurang optimal di sisi tersebut. Akhirnya adalah hasil MRI lagi. Gambar ini menunjukkan hasil MRI panggung pelvic MRI T2WI yang mengevaluasi sentralisasi neorektum terkait dengan otot kompleks di striatum setelah prosedur PSARP. Ketidaksempurnaan dalam sentralisasi neorektum dan kondisi otot di sekitarnya dianalisis pada 3 bidang berbeda, axial PC plane, axial E plane, dan coronal plane. Next. Ini merupakan hasil penelitian ini melibatkan 31 pasien laki-laki dengan fistula rekoteral yang menjalani prosedur PSRP. Dari jumlah tersebut, 14 pasien diidentifikasi melalui rekam medis rumah sakit, sementara 17 lainnya berasal dari klinik inkontinensia fekal. Semua pasien menjalani prosedur berjenjang, yaitu kolostomi saat neonatal, PSRP, dan penutupan kolostomi. Lokasi fistula pada pasien terdiri dari 14 kasus rektobulbar, 4 kasus rektomembranous, dan 13 kasus lainnya tidak memiliki deskripsi spesifik. Usia pasien sekitar berkisar antara 40 hingga 156 bulan dengan rata-rata usia 83 bulan dan median 72 bulan. Semua pasien memiliki fungsi buang kecil normal. Kelainan otot seperti rarefaction atau defisiensi lebih sering ditemukan pada grup A. Kita bisa lihat dengan gambar ini. Pada grup ini ada grup A dan grup B. Grup A adalah 10 dari 15 pasien, sedangkan grup B adalah 6 dari 16 pasien. Sebaiknya sebaliknya, lemak parenkal berlebih lebih sering ditemukan pada grup B yang ini.
6 dari 16%, sebaiknya lemak B 3 dari 16 pasien dibandingkan dengan grup A yang dari 1 dari 15 pasien. Namun perbandingan statistik untuk variabel kategorikal ini tidak mencapai signifikansi, di mana P itu. Data ini menunjukkan hubungan antara parameter mRNA dengan kontinensia, di mana sudut anorektal yang lebih besar dan initial atau PC ratio yang lebih tinggi berhubungan dengan skor kontinensia yang lebih rendah. Masuk ke discussion. Discussion ini menyoroti peran faktor anatomis dan teknik bedah yang hasil kontinensia pada pasien ARM setelah prosedur PSARP. Inkontinensia fekal pasca operasi disebabkan oleh faktor yang tidak dapat diubah seperti kelainan subsum tulang belakang dan atau displasia sakral. Tetapi juga oleh faktor teknis seperti malposisi neurorektum dan dalam otot atrium yang dapat diperbaiki dengan operasi ulang. MRI digunakan untuk mengevaluasi hasil operasi dengan parameter penting seperti anorectal angle dan hiatal atau PC ratio. Pasien dengan kontinensia rendah memiliki anorectal lebih tumpul dan nilai PC ratio yang lebih tinggi, menunjukkan rekonstruksi otot levator ani yang buruk. Operasi ulang seperti lavotoplasti dapat menjadi solusi untuk memperbaiki hasil ini. Kelainan otot sindrom ditemukan pada 55 kasus dengan kontinensia rendah, namun sulit untuk diukur secara kuantitatif. Lemak periankal berlebihan tidak memberikan dampak klinis yang signifikan. Studi ini menunjukkan pentingnya evaluasi parameter MRA untuk menentukan kelainan anatomi dan memberikan panduan bagi operasi sekunder guna meningkatkan kontinensia pasien. Next, masuk ke conclusion. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah prosedur PSARP, beberapa perubahan anatomis dapat dideteksi melalui MRI, seperti kelainan pada otot sphincter, striatum, deviasi neorektum, dan keberadaan lemak perirektal berlebihan. Selain itu, pelvic hiatus yang melebar dan atau anorektal angel yang tumpul berhubungan dengan hasil koneksia feses yang buruk pada pasien ini. Temuan ini menekankan pentingnya evaluasi MRI dalam memahami hasil anatomi pasca operasi dan dampaknya terhadap fungsi kontinensia. Mungkin itu ini merupakan link artikel. Mungkin sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.